Di video kali ini, aku mau share ke kalian tentang kunci keberhasilan menyiapkan dan mengikuti program rekrutmen tenaga perawat profesional ke Jerman. Di sini, aku mau share ke kalian 3 poin penting yang perlu disiapkan oleh pihak penyelenggara ataupun pihak peserta yang mengikuti program rekrutmen tenaga perawat profesional ke Jerman. Pastinya informasi ini didasari oleh pengalaman aku pribadi yang pernah bekerja sebagai kepala bidang keperawatan di salah satu panti lansia di Jerman dan dulu memiliki karyawan dari negara Meksiko yang datang ke Jerman dengan mengikuti program G2G. Dan di sisi lain aku sendiri pernah merasakan menjadi perawat Indonesia yang datang ke Jerman dan harus mengikuti program Anerkennung di Jerman. Kalian penasaran? Ikutin terus videonya, tapi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa aktifkan dulu tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Kita mulai dulu untuk pihak penyelenggara. Jadi pihak penyelenggara ini bisa siapa saja ya, apakah itu pihak swasta dalam artian agen yang memfasilitasi program rekrutmen tenaga perawat untuk ke Jerman, atau institusi pemerintah misalnya BP2MI yang saat ini adalah satu-satunya institusi legal yang memfasilitasi program pengiriman tenaga perawat dari Indonesia ke Jerman melalui program G2G atau government to government. Nah, menurut aku ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, informasi tentang gambaran bekerja sebagai perawat di Jerman. Menurut aku, informasi ini sangat penting untuk didapatkan oleh peserta di tempat karena memang ada beberapa poin-poin penting yang menitik beratkan perbedaan antara bekerja sebagai perawat di Jerman dan di Indonesia. Ditambah lagi sistem bekerja di Jerman yang perlu diketahui oleh setiap orang yang mau bekerja di Jerman. Salah satu informasi penting yang menurut aku harus diketahui oleh perawat di Indonesia adalah bahwa walaupun kita sebagai Pflegefachkraft atau perawat yang sudah diakui sebagai perawat Jerman, kita juga harus melakukan tugas pemenuhan kebutuhan dasar pasien. Dan walaupun kita bekerja di rumah sakit, tugas utama kita pastinya adalah perawatan dan bukan pelaksanaan tindakan medis. Jadi hal-hal yang sifatnya memasang infus atau memberikan injeksi ini biasanya dilakukan oleh dokter, kecuali kalian sudah bekerja sangat lama atau bekerja di ruangan-ruangan tertentu, pastinya tindakan-tindakan medis seperti ini akan sering kalian lakukan. Pastinya pengaturan shift kerja di Jerman juga sedikit berbeda dengan shift kerja yang ada di Indonesia. Tapi khususnya buat teman-teman yang akan bekerja di bidang panti lansia atau Pflegeheim atau Altenheim, pastinya kalian perlu mendapatkan informasi yang luas tentang sistem bekerja di Pflegeheim sendiri. Dan apa sih sebetulnya Pflegeheim itu, siapa-siapa aja yang tinggal di sana, dan apa-apa aja pekerjaannya, apa saja tanggung jawab perawat lansia. Karena memang kita tidak punya panti lansia di Indonesia seperti panti lansia di Jerman. Kalau rumah sakit pastinya ini sudah umum. Rumah sakit itu ada di mana-mana, ada di setiap negara. Tetapi sistem perawat lansia yang ada di Jerman itu tidak ada seperti di Indonesia. Menurut aku pribadi, informasi tentang dunia kerja sebagai perawat di Jerman ini perlu disampaikan oleh orang yang memang pernah bekerja sebagai perawat di Jerman dan memiliki pengalaman yang bisa di-share direct menurut pengalaman beliau sendiri. Karena input yang diberikan akan sangat berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh petugas atau orang-orang yang bekerja di agen tersebut atau di institusi tersebut, tapi tidak pernah merasakan sendiri menjadi perawat di Jerman. Yang kedua, informasi tentang culture atau budaya. Informasi tentang budaya dan culture di Jerman ini menurut aku juga sangat penting karena tidak bisa dipungkiri banyak juga teman-teman yang mengikuti program rekrutmen perawat ke Jerman ini adalah berasal dari daerah. Jadi barangkali teman-teman ini sendiri tidak punya pengalaman pernah bepergian ke kota-kota lain atau ke kota besar, misalkan ke ibu kota Jakarta.
Dan kalau mereka tidak punya pengalaman di dalam negeri sendiri dan tiba-tiba datang ke Jerman di negara asing, budayanya asing, culture-nya asing, maka pasti sekali mereka akan mengalami yang namanya culture shock. Bahkan aku banyak sekali dapat DM dari teman-teman yang dari luar daerah, yang dari Kalimantan, yang dari NTT, yang dari Lombok. Mereka itu sampai cerita, mereka juga belum pernah naik pesawat. Jadi kebayang ya culture shock yang akan mereka hadapi ketika nanti sampai atau tiba di Jerman itu sangat besar. Dan menurut aku ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan sejak masih di Indonesia untuk menghindari dampak culture shock ini yang terlalu tinggi atau yang terlalu besar. Misalnya, pihak penyelenggara memberitahu kepada peserta nantinya mereka akan tinggal di provinsi apa, di kota apa, bagaimana kondisi kota tersebut, apa-apa aja infrastruktur atau fasilitas yang ada di sana. Apakah ada perwakilan dari masyarakat Indonesia, misalkan perkumpulan dari gereja, perkumpulan dari pengajian, atau apakah ada perwakilan dari pemerintah, misalkan KJRI, atau juga perkumpulan mahasiswa. Tapi tidak hanya sekedar culture secara umum, culture secara bekerja juga perlu diinformasikan sebelumnya kepada mereka. Misalnya, apa yang harus dilakukan jika kita tiba-tiba sakit dan tidak bisa masuk bekerja? Apa cara kita untuk menyampaikan keinginan atau permintaan tentang mengurus jadwal bekerja? Gimana caranya kita bisa menyampaikan keinginan kita jika kita ingin meminta di hari-hari tertentu supaya libur? Karena kalau kita memiliki pengetahuan tentang culture sosial dan culture bekerja di Jerman, pastinya kita lebih gampang menyesuaikan diri ketika tiba di Jerman, dan pastinya kita lebih bisa mengatur atau menyeimbangkan emosi kita, karena pada masa-masa pertama itu pastinya kita akan merasakan gejolakan emosi, karena pastinya kangen dengan kampung halaman, kangen dengan keluarga, apalagi buat teman-teman yang memang sudah punya keluarga dan harus meninggalkan keluarga kalian di Indonesia. Jadi dengan demikian kalian bisa mempersiapkan kekuatan mental sebelum berangkat ke Jerman. Yang ketiga, proses onboarding. Jadi proses onboarding ini adalah sebuah sistem yang disiapkan untuk menerima para peserta ketika tiba di tempat tujuan. Dalam arti mulai dari kalian tiba di airport sudah ada yang menjemput, kemudian ada yang mendampingi kalian ke tempat kalian tinggal, kemudian ada yang mendampingi kalian, memperkenalkan kalian ke rumah sakit atau tempat bekerja di mana kalian nanti ditempatkan, dan juga ada seseorang yang mendampingi kalian untuk mengenalkan kalian tentang kehidupan di Jerman nantinya. Aku kasih contoh. Jadi di masa-masa pertama itu kalian perlu informasi gimana caranya belanja, di mana belanja, terus ada apa-apa aja di sekitar tempat kalian tinggal, gimana caranya membuang sampah atau pengaturan sampah di Jerman. Semua informasi tersebut kalian perlukan terutama di minggu-minggu pertama. Belum lagi urusan-urusan birokrasi yang harus diselesaikan oleh peserta, dan menurut aku ini memerlukan pendampingan dari pihak penyelenggara. Jadi ketika sampai di Jerman kalian itu harus daftar ke Rathaus atau balai kota, kalian harus melden ke Ausländerbehörde. Jadi ada baiknya jika pihak penyelenggara menyediakan seseorang yang mendampingi para peserta ketika tiba di tempat tujuan. Dan beberapa institusi, misalnya institusi rumah sakit, menyediakan seseorang sebagai Integrationsbeauftragte atau seseorang yang mendampingi para peserta yang baru datang ini dan membantu kebutuhan-kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-harinya ataupun dalam kehidupan bekerja. Karena jika proses onboarding ini memang disiapkan dengan baik dan didampingi dengan baik, akan banyak hal-hal atau kesulitan-kesulitan yang bisa dihindari sejak awal ataupun bisa diselesaikan sejak awal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian peserta.
Yang pertama, menurut aku kalian harus memiliki motivasi dan kemauan yang tinggi. Jadi, buat teman-teman yang sudah memutuskan akan mengikuti program rekrutmen tenaga perawat profesional ke Jerman, kalian mengambil keputusan ini dengan keputusan yang matang, sudah berpikir beberapa kali, sudah membicarakan dengan orang-orang terdekat, terutama buat yang memiliki keluarga atau istri atau suami atau anak. Karena menurut aku, hal-hal ini perlu dibicarakan sebelumnya supaya kita bisa mengambil keputusan dengan matang. Pastinya motivasi dari setiap orang ini adalah berbeda-beda, tapi apapun motivasi kalian, aku harap motivasi tersebut datang dari lubuk hati kalian yang paling dalam, dan pastinya memang kalian ingin menjadi perawat dan mengumpulkan pengalaman sebagai perawat di Jerman. Dan yang lain-lainnya itu seperti dapat gaji yang banyak, atau bisa jalan-jalan, tinggal di luar negeri, itu adalah bonus dari tujuan utama kalian. Syukur-syukur kalian nanti bisa melanjutkan mimpi-mimpi kalian yang lainnya, misalnya dengan melanjutkan perkuliahan di Jerman. Yang kedua, keinginan untuk mencari informasi tambahan tentang sistem hidup dan sistem bekerja di Jerman. Jadi di masa-masa sekarang ini keuntungannya adalah sosial media sudah menyebar di mana-mana. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi tambahan dari berbagai sumber bagaimana sebetulnya sistem hidup dan bekerja sebagai perawat di Jerman. Karena informasi yang diberikan oleh tim penyelenggara ataupun pihak agen atau pihak institusi di tempat kalian mendaftar pastinya tidak cukup sebagai informasi yang komprehensif buat kalian. Kalian harus kreatif untuk menanyakan tentang informasi tambahan yang mungkin tidak kalian dapatkan dari pihak penyelenggara. Yang ketiga, keterbukaan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang kalian belum mengerti atau hal-hal yang kalian tidak ketahui. Jadi khususnya ketika nanti kalian tiba di Jerman, kalian itu akan menghadapi hal yang sangat berbeda dari keseharian yang pernah kalian alami. Jadi ada baiknya ketika kalian merasa tidak nyaman, tidak aman, komunikasikan hal-hal tersebut kepada orang yang menjadi fasilitator tempat kalian bekerja. Karena ini tidak baik kalau kalian memendam permasalahan yang kalian tengah hadapi sendiri, karena mungkin kalian merasa tidak enak atau merasa tidak ingin merepotkan orang lain. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan tentang kesulitan yang tengah kita hadapi, ataupun masalah ataupun perasaan yang tengah kita hadapi. Dan kalau kalian mampu mengkomunikasikan ini secara terbuka, maka banyak hal-hal yang bisa dicarikan solusinya lebih awal dan banyak hal-hal negatif yang bisa dihindari sejak dari awal. Aku kasih contoh, kalau awal-awal nanti kalian dipanggil untuk tiba-tiba bekerja karena mungkin ada karyawan lain yang sakit, sementara kalian sudah planning mau jalan-jalan atau mau ketemu teman, dan kalian merasa tidak enak untuk bilang tidak, dan kalian sudah melakukan ini beberapa kali, akhirnya kalian ngedumel, akhirnya kalian merasa tidak nyaman, dan akhirnya kalian merasa hak-hak kalian itu diambil, tapi tidak pernah mengkomunikasikan ini atau tidak pernah mengatakan tidak, saya hari ini sudah ada planning, maka orang lain tersebut tidak akan pernah merasa kalau sebetulnya kalian tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Oke teman-teman, itu dia beberapa poin penting yang ingin aku share ke kalian, gimana caranya program rekrutmen tenaga perawat ke Jerman ini bisa berhasil dengan baik, dan gimana caranya orang-orang yang akan nanti bekerja di Jerman ini juga merasa aman dan nyaman dan senang bekerja di sini. Aku harap video ini bisa menjadi informasi tambahan untuk kalian ataupun bisa menjadi inspirasi buat kalian, dan buat kalian yang masih memerlukan informasi tentang cara menjadi perawat di Jerman atau apa itu Ausbildung keperawatan di Jerman. Aku sudah banyak banget share tentang video-video keperawatan di Jerman yang bisa kalian lihat di channel YouTube aku. Buat kalian yang sudah tonton video ini sampai akhir, aku mau say thank you, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye!